Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apa. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang jauhilah akhlak tercela tentang pemarah. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam dada. Marah atau ghadab merupakan luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Sesuatu itu bermacam-macam, bisa dihina, bisa dibohongi, bisa dicemooh, bisa dilecehkan ataupun sebab lainnya. Ya, jadi marah itu adalah luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Paham ya anak-anak? Marah adalah perbuatan setan dan setan adalah makhluk yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah setan, maka sesungguhnya dia atau setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya. Marah itu adalah perbuatan setan sehingga kita harus menjauhi perasaan marah. Ketika kita marah, karena marah ini dasarnya adalah perbuatan setan, sehingga kita dikhawatirkan nanti terjerumus ke dalam langkah-langkah setan. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, pemaaf, dan penuh dengan ajaran yang santun. Islam melarang seseorang berbuat marah. Marah tidak pernah bermanfaat sedikit pun, bahkan marah hanya akan menyisakan banyak kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar. Ya, ketika ada orang yang marah, itu hanya akan merugikan diri sendiri. Kenapa? Buat apa kita marah? Karena marah itu adalah perbuatan yang tidak menguntungkan. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Iya. Selain merugikan kita sendiri, marah juga akan merugikan orang di sekitar kita. Orang kita jadi takut, mau kemana-mana takut. Ya, maka kita harus menjaga rasa marah kita. Bahkan kita harus menghindarinya. Kemudian, bahaya marah untuk diri sendiri. Ada beberapa yang menjadi bahaya ketika kita marah untuk diri sendiri. Yang pertama, marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina. Terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah. Itu. Perhatikan anak-anak. Kita ketika marah, ini efeknya sangat buruk, sangat tidak baik. Marah ini bisa meretakkan hubungan persaudaraan, pertemanan.
Apalagi ketika orang yang dimarahi itu adalah tidak bersalah, sehingga marah ini bisa menjadi fitnah nantinya. Maka hendaknya kita harus menjaga amarah kita. Kemudian yang kedua, orang yang suka marah akan dijauhi orang. Betul, ketika kita suka marah-marah, percayalah orang lain akan menjauhi kita. Bagaimana tidak? Kita suka memarahi orang lain, suka berkata kasar, dimaki-maki, pasti orang lain akan menjauh dari kita karena merasa tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, jika tidak bisa menahan marah, dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya. Ini yang harus kita jaga baik-baik, harus kita hindari secepat mungkin. Rasa marah ini malah tidak mengenakan bagi kita akibatnya. Bahkan menumbuhkan penyakit. Jika kita sering marah, justru badan kita menjadi tidak sehat. Bahkan penyakit menjadi tumbuh dalam diri kita. Kemudian yang keempat, orang yang marah akan mendapat dosa. Terlebih lagi jika marah berkepanjangan, merusak barang, baik miliknya maupun milik orang lain. Ini marah hanya akan menimbulkan dosa. Kemudian marah bagi orang lain, bahaya marah bagi orang lain. 1. Membuat orang lain tidak mau berurusan dengannya. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan benci. Ini bagi orang lain, ya. Orang lain tidak mau berurusan dengan kita kalau kita marah, ya, karena dapat menimbulkan rasa takut dan benci. Saya nggak mau dengan dia, takut. Saya benci sama dia karena dia suka marah-marah misalkan. Ya, ini hal yang diakibatkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Ketika kita marah, bahkan sampai merusak barang milik orang lain, ini orang lain akan merasa rugi, merasa dirugikan. Maka sebaiknya kita tidak marah-marah. Kemudian yang ketiga, merusak perdamaian karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran. Kemudian, cara menghindari sifat marah yang pertama berpikir tentang ayat atau hadis Nabi tentang keutamaan menahan amarah. Nah ini, berpikir, kita kalau marah ada nggak ya sanksinya? Ada nggak ya dalilnya? Begitu. Jadi ini ada dalam Al-Quran bahkan hadis. Kemudian yang kedua, menakut-nakuti diri dengan siksa Allah bila ia tetap meluapkan amarahnya. Jadi kita harus menakuti diri kita supaya kita tidak terhinggap rasa marah. Takut, kalau mau marah takut. Harus ingat Allah. Kemudian menakut-nakuti diri tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Misalkan kita marah kepada orang lain, sebaiknya kita memikirkan akibatnya. Kira-kira kalau saya marah, dia mau bagaimana terhadap saya? Bisa terjadi permusuhan atau mungkin pembalasannya akan lebih kejam. Ya, kita harus berpikir sampai situ. Kemudian yang keempat, membaca ta'awudz saat marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian yang kelima, merubah posisi saat marah. Misalkan, bila kita marah sambil berdiri, maka kita harus duduk. Merubah posisi. Yang tadinya berdiri, duduk. Kemudian bila kita sedang keadaan dalam duduk, maka tidurlah miring. Ya, supaya apa? Supaya rasa marah kita sedikit mereda. Kemudian cara menghindari marah yang terakhir yaitu diam
dan menjaga lisan. Diam saja. Diam. Kita harus mengontrol emosi kita. Demikianlah anak-anak. Silahkan dipahami, dipelajari, karena di masa pandemi ini kita harus belajar secara daring. Maka anak-anak harus bisa memahami pelajaran ini dengan bantuan orang tua. Pesan Pak Guru, belajarlah yang rajin, sholat, membantu orang tua, jangan lupa. Begitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.